Sering kita melihat para pembudidaya banyak yang membudidayakan ikan nila dan ikan lele. Sehingga muncul pertanyaan, mana yang lebih menguntungkan, budidaya ikan nila atau lele? Untuk menjawab ini, kita tidak bisa menjatuhkan hanya pada satu orang pembudidaya saja. Tetapi kita harus melihat faktor-faktor yang terkait dengan pembudidayaan nila dan lele. Perdebatan terkait keunggulan budidaya ikan nila versus lele memang tak ada habisnya. Pasalnya, kedua jenis ikan ini sangat bersaing ketat dari rasa, harga, cara budidaya, dan permintaan pasar. Jika kita ingin membudidayakan salah satu dari ikan tersebut, maka kita harus tahu plus minusnya dari dua ikan tersebut. Penasaran? Simak video kami hingga selesai. Pertama, kondisi dan lokasi kolam. Pemilihan kondisi dan lokasi kolam, hal ini wajib kita perhatikan ketika dalam posisi memilih membudidayakan nila atau lele. Karena kondisi dan lokasi harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing ikan. Faktor lokasi, jika Anda membuat kolam dekat rumah, maka pilihlah budidaya ikan lele agar tidak terlambat memberi makan ikan. Karena ikan lele rentan melakukan kanibalisme jika sedang kelaparan. Jika Anda memilih lokasi yang jauh dari rumah dan kekhawatiran akan sering terlambat dalam pemberian pakan ikan, maka pilihlah budidaya ikan nila. Karena jika ikan nila lapar, ikan nila tidak seperti ikan lele. Karena ikan nila tidak memiliki sifat kanibalisme. Faktor kelengkapan kolam. Jika Anda tidak bisa melengkapi kolam dengan air yang selalu mengalir dan jernih, maka pilihlah budidaya ikan lele. Karena ikan lele tetap akan tumbuh dengan baik walaupun airnya tidak jernih dan mengalir. Terlebih lagi, sebenarnya memelihara ikan lele pada air yang jernih hanya akan meningkatkan sifat kanibalismenya. Namun jika Anda memiliki fasilitas alat sirkulasi air, maka pilihlah ikan nila. Kenapa begitu? Karena ikan nila di kolam sangat membutuhkan air yang kaya akan oksigen. Kedua, alternatif pakan. Ikan lele dan nila memang membutuhkan pakan yang tidak sedikit, sehingga jumlah kebutuhan pakan tidak bisa menjadi acuan untuk memilih dari keduanya. Dilihat dari karakteristik kedua ikan ini memang cukup berbeda. Ikan lele lebih condong ke arah karnivora, sehingga ikan ini dapat memakan sesama temannya sendiri saat dia lapar dan ketika terjadi keterlambatan dalam pemberian pakan. Sehingga pakan alternatifnya dibutuhkan harus mengandung jenis protein hewani seperti maggot, cacing, usus ayam, daging ayam, keong, ikan ruca, dan sejenisnya. Sedangkan ikan nila memiliki sifat omnivora atau pemakan segala. Jadi, dalam pemberian pakan lebih bisa bervariasi karena bisa memakan protein nabati. Pakan alternatif nila bisa diperoleh dari keong, cacing, maggot, bekatul, sisa sayur, ampas tahu, dan lainnya. Jadi ketika wilayah Anda mudah dalam mendapatkan alternatif pakan ikan lele, maka pilihlah membudidayakan lele agar dapat menekan angka biaya pakan pelet. Tapi jika mudah dalam mencari pakan alternatif ikan nila, maka sebaiknya Anda membudidayakan ikan nila agar tidak terlalu banyak keluar tenaga dalam mencari pakan alternatif nila yang mungkin sulit dicari. Ketiga, stres dan kanibalisme. Hal yang ketiga harus diperhatikan adalah tingkat stres dan kanibalisme, di mana ikan kerap mengalami stres karena suhu air kolam yang tidak tepat. Air kolam yang tidak tepat, air kolam yang diobok-obok, serangan predator, dan lain-lain. Stres pada ikan bisa mengakibatkan hilangnya nafsu makan yang bisa membuat ikan stres bahkan mati. Dalam hal ini, ikan lele lebih mudah stres daripada nila, sehingga pembudidaya akan sangat rugi karena mengurangi jumlah ikan di kolam. Selain stres pada ikan, ada lagi sifat yang merugikan dalam memelihara ikan, yaitu sifat kanibalisme. Dalam hal ini, memelihara ikan nila lebih unggul, karena ikan nila dikenal anti terhadap stres dan tidak memiliki sifat kanibalisme.
Namun ikan nila sendiri cenderung lebih mudah beranak atau memijah, sehingga ketika kita membudidayakan atau memelihara ikan nila betina dan jantan dalam satu kolam, maka pertumbuhan ikan nila akan menjadi lambat. Karena fokus ikan nila akan lebih ke berkembang biak dibandingkan untuk tumbuh. Keempat, padat tebar ikan. Hal yang keempat adalah untuk masalah padat tebar atau jumlah penebaran ikan yang ditebarkan atau dipelihara dalam satuan luas tertentu. Ikan lele jauh lebih unggul dibandingkan nila, di mana ikan lele mampu berkembang biak dengan baik meskipun padat tebar yang digunakan cukup tinggi. Bayangkan saja, kita bisa menebar ikan lele sampai 200 ekor per meter persegi. Sedangkan ikan nila hanya sekitar 15 ekor per meter persegi. Selain itu, ikan nila akan sulit besar jika ditempatkan di kolam dengan padat tebar yang tinggi. Sehingga untuk cepat tumbuh besar, ikan nila membutuhkan lokasi yang cukup untuk bergerak bebas ke sana kemari dan akan tumbuh dengan maksimal. Kelima, pemasaran. Keunggulan dalam budidaya ikan nila versus lele dari segi pemasaran ditentukan oleh keuletan pembudidaya masing-masing dalam menjual ikannya. Pasalnya, kedua jenis ini memiliki pasarnya sendiri. Dari segi permintaan pasar saat ini, nila lebih diminati dibandingkan lele. Ini dikarenakan adanya berita kurang baik terkait cara budidaya ikan lele yang sedikit menurunkan citra baik ikan lele di mata masyarakat. Budidaya yang katanya diberi kotoran manusia, bahkan bangkai ayam. Padahal tidak semua seperti itu. Jadi permintaan pasarnya pun sedikit berkurang. Namun kita tidak perlu memikirkan hal itu, karena rumah makan dengan menu utama ikan lele juga semakin banyak. Selama kita memperhatikan kehigienisan cara budidaya lele, pembeli pun tidak akan kapok untuk mengambil lele dari kolam kita. Jadi intinya, pembudidaya harus cerdas melihat pasar dan meyakinkan pembeli dalam membeli hasil budidayanya. Tingginya minat masyarakat dalam membudidayakan jenis ikan air tawar tidak dapat terlepas dari harga jual yang tinggi dan menjanjikan, serta mudahnya budidaya karena metode yang sudah banyak dikuasai oleh banyak orang. Jadi setiap budidaya tentunya ada plus dan minusnya ya. Jadi menurut Anda lebih menarik dan menguntungkan mana, budidaya nila atau lele? Terima kasih telah menonton, semoga video kami bermanfaat.